Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah ta'lim Masjid Al-Muharram, Kompleks Setnek Cidodol Baru, Kebayoran Lama yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali dan untuk kita mentaati Allah dan kemudian kelak kita akan kembali kepadanya, mempertanggungjawabkan segala amal-amal kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, tadabbur ayat kita pada pagi hari ini adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24 ya. Jika kita ditanya para jemaah, faktor apakah yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk beribadah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengesahkannya? Faktor apa, penyakit apa yang menyebabkan seseorang itu sulit menjalankan perintah Allah, ya, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Apa yang menyebabkan penyakitnya yang harus kita obati? Maka ada yang menarik kalau kita perhatikan pada urutan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sajikan di dalam surat Al-Baqarah, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita pada ayat ke-21 surat Al-Baqarah, di mana itu merupakan perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, yang saya baca tadi ayatnya di rakaat pertama. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menyembah, mentaati, mengesahkan Dia saja, ya. Lalu kemudian Allah lanjutkan ayat berikutnya adalah ayat ke-23 ini yang akan kita tadabburi. Ternyata Allah juga menyebutkan faktor yang menyebabkan seseorang itu sulit menyembah Allah, menjalankan perintah Allah tersebut, yaitu mengesahkan Allah, adalah Allah sebutkan wa in kuntum fi raibin. Dan jika seandainya keadaan kalian, ya, ini orang-orang yang berat menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya, ternyata penyebabnya adalah raibin. Raib itu adalah ragu. Ragu itu yakni maksudnya para jamaah adalah di awal surat Al-Baqarah Allah sudah katakan bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. La raib. Maka ternyata di ayat ini Allah katakan kalau kalian masih ada keraguan juga. Nah, ini menjadi penyakitnya. Bahwa penyakit dalam diri kita itu ada dua macam para jamaah. Yang satu berkaitan dengan akal, pikiran kita, yang satu berkaitan dengan nafsu syahwat kita. Ya, mana yang lebih berbahaya para jamaah? Seseorang itu sesat, seseorang itu tidak mau taat kepada Allah lantaran dia ragu, ya, ini tidak yakin, apa ilmunya ini tidak cukup. Kemudian akhirnya dia tidak yakin, tidak mengetahui, bodoh terhadap ilmu tersebut. Ataukah dia tahu tapi kemudian dia masih mengikuti hawa nafsunya, yang itu berkaitan dengan syahwatnya. Ada yang berkaitan dengan logikanya, ada yang berkaitan dengan akal pemahamannya, dan ada yang berkaitan dengan syahwatnya. Mana yang lebih berbahaya kira-kira para jamaah? Ternyata di dalam urutan surat Al-Baqarah ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama adalah wa in kuntum fi raibin. Ya, setelah perintah tadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan kekuasaannya, ya,
Maka penyakit yang disebutkan pertama adalah wa in kuntum fi raibin, kalau kamu dalam keadaan ragu. Berarti ini adalah penyakit yang berkaitan dengan akal. Ya, dia disebut lebih dahulu. Barangkali ini boleh jadi dia lebih berbahaya. Ya, dia lebih berbahaya. Kenapa? Orang kalau menyimpang itu disebabkan karena syahwatnya, ada kalanya dia akan berhenti pada jemaah. Ada kalanya dia akan berhenti mentok saat apa? Saat syahwatnya itu melemah. Orang yang suka zina, mau nggak mau udah tua itu berhenti berzinanya. Orang yang suka mabuk, mau nggak mau berhenti dia saat tubuhnya sakit. Orang yang suka berjudi, mau nggak mau dia akan berhenti saat dirinya miskin. Itu berzina, judi, itu adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan nafsu, syahwat. Tapi kalau yang berkaitan dengan raib, dengan akal pemahaman seseorang, bahwasanya ini salah tapi dia anggap benar, itu sulit dianggap, sulit kapan dia harus berhenti dari kesalahannya. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu kebalikan dari apa yang disampaikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang A, dia bilang B. Sampai kapanpun dia akan mempertahankan keyakinannya tersebut. Maka lebih berbahaya adalah penyakit yang berkaitan dengan akal. Karenanya Allah sebutkan penyakit ini wa in kuntum fi raibin. Nah, para jamaah, ada yang menarik kenapa Allah mengungkapkan pada ayat ini adalah dengan kalimat raib, ragu dengan kalimat raibun. Padahal dalam bahasa Arab ragu itu ada juga maknanya adalah syakkun. Bahasa Arabnya ragu itu ada syakkun, ada raibun. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat raib. Apa bedanya antara syak dengan raib? Ya, yaitu bahwa syak itu adalah ragu-ragu yang porsinya itu sama, 50-50. Seseorang mau mengambil sebuah keputusan, ini ragu, maju atau tidak, ambil atau jangan. Antara dua hal ini peluangnya sama, 50%, 50%. Itu namanya apa? Itu namanya syak. Ini benar atau enggak ya Al-Quran ini? Muhammad ini bawa ajaran Islam, ini benar atau tidak ya? Itu syak. Tapi kalau lebih cenderung kepada satu di antara dua pilihan ini lebih berat, bahkan itu kecenderungan kepada yang bertolak belakangnya itu lebih besar. Yang benar A, ternyata dia lebih cenderung kepada yang B. Itu namanya raib. Raib itu adalah keraguan yang menyebabkan seseorang itu guncang, menyebabkan seseorang itu jadi galau, menyebabkan seseorang itu jadi stres. Gimana nih ya? Ragunya sampai tingkat yang mengkhawatirkan. Itu raib. Jadi wa in kuntum fi raibin, kalau masih ada keraguan pada diri kamu, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala terhadap kebenaran Al-Qur'an ini? Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, dari apa-apa yang kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami. Di sini menarik, Allah mengungkapkan kalimatnya adalah mimma nazzalna. Allah tidak langsung mengatakan ragu kepada Al-Qur'an. Kenapa Allah tidak katakan wa in kuntum fi raibim minal Qur'an atau fil Qur'an, tapi mimma nazzalna, ragu terhadap apa yang kami turunkan. Begitu Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan apa? Allah turunkan ala abdina, kepada hamba kami. Kenapa tidak menyebut Muhammad? Nazzalna ala Muhammad. Tidak menunjukkan ala rasulina, kepada rasul kami, tapi menggunakan kalimat abdina. Abdun itu artinya hamba pada jamaah. Ini menunjukkan pada jamaah bahwa keraguan yang menyebabkan mereka itu tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, wahyu dari Allah, tapi dikeluarkannya, disampaikannya melalui Nabi Muhammad. Itu ternyata besar porsinya penyebab dia ragu itu adalah karena Muhammadnya, bukan karena Qurannya. Kenapa? Kalau karena Qurannya, mereka kalah. Mereka ahli syair tapi tunduk, kalah dengan keindahan
syair Al-Quran. Mereka mengakui Al-Quran itu memiliki gaya bahasa yang sangat tinggi sekali, dan mereka lemah, tidak bisa di hadapan Al-Quran tersebut menyainginya para jamaah. Maka Allah menyebutnya bukan diturunkan kepada Muhammad atau kepada Rasul, tapi kepada hamba kami. Itu menunjukkan apa para jamaah? Bahwa hamba itu adalah Muhammad itulah hamba biasa, sama seperti kamu juga. Sama seperti kita para jamaah, abdun. Kita ini adalah hamba semuanya. Dia menjadi mulia lantaran Allah pilih, Allah turunkan wahyu kepadanya. Kenapa? Gara-gara itu kamu jadi ragu. Jadi ada kalimat abdunnya, ada kalimat hambanya. Kita tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Kalau itu membuat kamu ragu terhadap Al-Quran, lihat memang Nabi Muhammad SAW bukan penyair asli asalnya. Dia adalah dari kalangan ummi yang tidak cakap dalam hal membaca dan menulis. Bagaimana mungkin dia akan membuat Al-Quran? Kamu ragu. Jadi disinggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi mimma nazzalna ala abdina. Jadi banyak kekufuran mereka itu disebabkan karena kenapa Al-Quran itu disampaikan oleh Muhammad? Kenapa bukan dari yang bagusan dikit kayak, yang pinteran dikit kayak, yang kayaan dikit kayak? Begitu. Kalau dari segi isinya mereka yakin, mereka bisa menerima. Sebagian mereka ada yang menerima karena keindahan dari isi ayat Al-Quran. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, Allah mengungkapkannya dengan mimma nazzalna. Maka penyakit yang pertama yang harus diobati, yang menyebabkan seseorang itu tidak mau menerima isi Al-Quran, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah keraguan. Maka obatnya apa? Al-yakin. Bagaimana kita membekali diri kita dengan ilmu, dengan belajar, dengan meyakini bahwa tidak semua apa yang kita ketahui itu harus bisa dilihat dan dicerna oleh indera kita, dijangkau oleh indera kita, bisa dijangkau oleh logika kita. Kalau itu semuanya harus dicerna dengan logika, sulit seseorang itu mengimani adanya Allah. Kenapa? Karena Allah gaib. Sulit buat mereka itu mengimani adanya neraka, adanya surga. Kenapa? Tidak bisa dijangkau dengan inderanya. Tetapi ada sesuatu yang harus dijangkau dengan iman. Ya. Kalau kamu ragu, mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Allah tantang yang pertama adalah buatlah satu surat saja. Fa'tu bisuratin. Di dalam ayat lain ada yang Allah tantang 10 surat. Tapi dalam ayat ini jangan banyak-banyak dari 10 surat. Satu surat saja. Fa'tu bisuratin. Jadi silakan datangkan satu surat saja. Mim mislihi, tapi bukan asal-asalan. Bukan sekedar satu surat, tapi mim mislihi yang sama dengan seperti dalam Al-Quran. yakni memiliki keindahan tata bahasa, memiliki bobot makna yang tinggi, yang akurat, ya. Bisa enggak? Kalau cuma sekedar buat satu surat saja bisa enggak, Pak? Bisa. Tapi tidak mimislihi. Ya, suratnya tidak sama, sebanding, selevel dengan Al-Quran. Ya, dulu karena ada yang mengaku nabi palsu. Ada yang mencoba-coba menyewa ahli syair, ya, membayar ahli syair untuk menandingi Al-Quran. Siapa yang bisa membuat satu surat saja, maka akan diberikan bayaran yang tinggi. Maka mereka bikin satu surat para jemaah. Suratnya pendek padahal. Yaitu kalau dalam Al-Quran itu ada surat Al-Fil. Al-Fil itu artinya apa, Pak? Gajah, ya. Mereka bikin surat, ada yang namanya kodok, ya. Ya, kodok. Tahukah kamu apa itu kodok? Kodok ad-difda, bahasanya ayat bahasa Arabnya saya lupa. Wa ma adraka ma kodok, tahu kan kamu? Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, mereka bikin. Kodok adalah binatang yang jalannya loncat. Ya. Siapa juga tahu itu. Begitu mendengar surat tersebut, orang bukan malah kagum, malah ketawa. Jadi bikin satu surat saja mereka tidak bisa, apalagi membuat satu Al-Quran. Jadi para jamaah, fa'tu bi surati min mithlihi, itu satu. Mimithlihi yang kedua, wad'u syuhada'akum. Lalu kemudian yang ketiga adalah ajak, undang syuhada. Syuhada itu arti asalnya adalah saksi. Syahid itu artinya saksi. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah
para pembela, para penolong kamu yang bisa, yang jago, yang ahli dalam hal syair, silakan undang semuanya dari sejagat raya, bikin sayembara sebagaimana dahulu Firaun mengundang tukang sihir untuk bisa melawan Nabi Musa alaihissalam. Dikasih sayembara, dipilih pemuda yang paling hebat, yang paling jago, paling kuat, ternyata tidak bisa menandingi Nabi Musa alaihissalam karena itu adalah mukjizat. Nah, silakan wad'u syuhada'akum, para penolong maksudnya, ajak yang bisa nolongin kamu. Ya, bahkan di dalam ayat lain Allah nantangnya kalau bisa bukan dari kalangan manusia saja. Dari kalangan jin, kalau kamu punya teman, punya penolong-penolong kamu, ajak tuh kalangan jin. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Katakan, kalau seandainya jin dan manusia ini ngumpul pengen nandingin Al-Qur'an, bikin, enggak akan bisa. Meskipun satu sama lain mengerahkan segala macam kemampuan yang saling membantu di antara mereka. Jadi para jamaah, wad'u syuhada'akum, Allah mengungkapkannya dengan kalimat syuhada. Bukan kalimat nasirun, penolong-penolong kamu. Ya. Kenapa pakai kalimat syuhada? Lebih telak bahasanya. Biar mereka kumpul langsung menyaksikan kelemahan kalian semua. Syuhada, syahid artinya saksi. Jadi kelemahannya adalah benar-benar disaksikan, dirasakan oleh mereka sendiri. Ya, in kuntum shodiqin, jika kamu benar-benar merasa benar. Jadi para jamaah sekalian berbahagia, dalam ayat ini kita menangkap satu, bahwa penyebab seseorang itu sulit beramal soleh, menerima kebenaran adalah keraguan. Maka obatnya adalah ilmu yang mendatangkan keyakinan. Ya. Lalu kemudian apa upayanya? Cari upaya untuk bisa kita menjadi yakin. Ternyata para jamaah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak mengatakan baca itu Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an itu supaya kamu yakin. Tapi justru Allah tantang bikin. Jadi bukan cuma sekedar baca, tapi buatlah. Maka buat kita para jamaah sekalian berbahagia yang bukan ahli syair, yang juga enggak pandai bahasa Arab, ya udah nyerah duluan. Jadi caranya adalah bukan cuma sekedar dibaca, tapi juga kita mengakui kelemahan kita di hadapan Al-Quran ini. Maka dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa merubah ya isi dari Al-Quran tersebut, masih terjaga, terawat. Itu sudah cukup buat kita menjadi bukti bahwasanya kita itu harus yakin terhadap Al-Quran. Jadi nggak usah repot-repot, kita baru belajar berapa ayat doang umpamanya di sini, belum bisa yakin, Ustaz. Ya, saya baru belajar belum lama, itu pun seminggu berapa kali. Tidak. Dalil untuk menjadikan kita yakin terhadap Al-Quran itu sudah cukup dengan terjaganya Al-Quran ini. Tidak ada yang merubahnya, tidak ada yang ngutak-ngatiknya dari tangan-tangan kotor manusia. Nah, para jamaah, ini ayat yang ke-23. Coba lihat di mana ada orang yang susah mengamalkan ajaran Islam. Itu penyebabnya pasti adalah keraguan di dalam dirinya. Penyebabnya salah satunya adalah keraguan dalam dirinya. Ada juga orang yang yakin tapi kemudian dia juga malas. Yakin tapi kemudian dia penyimpang, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Itu kemungkinan kedua penyebabnya adalah karena nafsu syahwatnya. Dia tahu itu benar tapi dia langgar. Nah, pertama kali penyebabnya adalah raib. Syahwat pun itu penyebab awalnya adalah ragu juga. Ragu kenapa? Berkurang keyakinannya. Dia tahu itu benar, dia tahu itu yang hak, yang harus dilakukan, tapi dia tinggalkan, dia tidak jalankan. Tahu sholat ini wajib, tapi dia tidak lakukan. Padahal dia tahu para jemaah, itu ada keyakinan yang berkurang. Dan keyakinan berkurang itu menyebabkan orang tersebut akhirnya dikuasai oleh nafsunya, oleh syahwatnya. Begitu para jemaah sekalian yang berbahagia. Lalu ayat yang ke-24 Allah katakan fa in lam taf'alu walan taf'alu, maka jika kalian tidak bisa melakukannya, ya ini maksudnya apa para jemaah? Tidak bisa melakukan, ya ini adalah syaratnya. In di situ syarat. In kuntum fi raib, kalau jika kamu ragu,
maka buatlah. Maka itu adalah jawabnya. Silakan buat. Itu yang pertama. Yang kedua, fa illam taf'alu, kalau kamu mau juga buat, ternyata kamu enggak bisa melakukan. Allah tegaskan lagi, walan taf'alu, dan enggak bakalan, kalau bahasa kitanya itu, walan taf'alu, dan enggak akan pernah bisa kamu bisa. Nah, tidak itu dalam bahasa Arab ada yang pakai la, ada yang pakai lam, ada yang pakai lan. Nah, bedanya kalau yang pakai lan itu pakai nun, itu adalah tidak akan pernah bisa selamanya. Walan taf'alu. Artinya kalau ada orang yang mau mencoba, ya, ada yang sudah mencoba, ada yang baru mau mencoba. Itu mau yang cobain dulu atau yang belum cobain, sudah diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa. Fa illam taf'alu, ini bagi orang yang sudah melakukannya. Ternyata kamu enggak bisa bikin satu surat, atau yang mau melakukannya, walan taf'alu, dan kamu tidak akan pernah, kalau mau cobain lagi, tambahin lagi, cobain lagi, enggak akan pernah bisa selamanya. Walan taf'alu, maka jawaban berikutnya apa? Fattakun nar, maka takutlah kamu, jagalah, peliharalah diri kamu dari an-nar, ya ini dari neraka. Ya, waquduhan nas, di mana neraka itu, ya ini maksudnya balasannya dari kekufuran kamu ini adalah kamu akan masuk neraka. Bahkan Allah katakan apa? Bahan bakar dari neraka itu adalah apa? Bahan bakarnya an-nas wal hijarah, yaitu manusia dan batu. Bahwa manusia di dalam neraka itu akan menjadi bahan bakarnya, menjadikan apinya itu menjadi semakin tidak pernah padam, panas terus. Kenapa? Karena ada orang bahan bakarnya tidak pernah habis. Ya, tidak pernah habis. Jadi para jamaah sekalian, takutlah, lindungilah dari neraka yang kamu akan menjadi bahan bakarnya. Ini adalah memberikan efek rasa takut para jamaah. Berarti dia memang dibakar itu. Kayak kayu bakar, kita bakar kayunya itu jadi bahan bakarnya. Wa'iddat lil kafirin, di mana neraka tersebut disediakan bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kufur. Wa'iddat lil kafirin. Menarik pada ayat ini para jamaah, Allah tidak mengatakan kalau kamu tidak melakukannya, fa illam taf'alu, kalau kamu tidak bisa melakukannya, walan taf'alu, dan kamu tidak akan pernah bisa membuat satu surat tersebut. Allah tidak melanjutkan, berimanlah kamu. Kalau kamu tidak bisa membuat satu surat, dan kamu juga nggak bakalan bisa melakukannya, kamu sudah mengakui kelemahan tersebut, harusnya kan berimanlah kamu. Tapi Allah katakan apa? Fattakun nar, maka takutlah kepada neraka. Kenapa para jamaah sekalian berbahagia? Jadi ada yang menjadi faktor pendorong seseorang itu beriman, seseorang itu mau beribadah, beramal. Faktor pendorongnya apa? Faktor pendorongnya adalah mau masuk surga, ya, mau dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rendah penyebab seseorang itu beramal soleh itu adalah takut masuk neraka. Penyebab orang mau beramal soleh itu bertingkat-tingkat. Ya, apa yang pertama kali? Kenapa kamu sholat 5 waktu? Karena saya takut neraka. Itu yang paling rendah. Rajin sedikit lagi, tambah rajin sholatnya. Kenapa? Karena saya mau masuk surga. Tambah semangat lagi sholatnya, tambah rajin lagi, karena saya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah ungkapkan dengan motivasi yang paling rendah. Kalau kamu nggak bisa melakukannya, itu sudah bukti yang cukup kuat. Seharusnya kamu beriman, maka Allah Subhanahu wa taala bukan tidak lagi memerintahkan beriman, tapi takutlah kepada neraka. Ya, yang bahan bakarnya itu adalah manusia. Maka para jemaah sekalian yang berbahagia, ini menjadi peta di dalam surat Al-Baqarah yang di awal-awal surat ini Allah jelaskan, yaitu menjadi bekal buat kita ketika kita buka Al-Quran, ketika kita baca Al-Quran. Maka bekal yang harus kita munculkan adalah hilangkan itu keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Dan kebalikannya, kita hadirkan hati kita yang bersih, yang terbuka untuk menerima cahaya, menerima ilmu yang ada dalam ayat Al-Quran.
Ini menjadi obatnya. Kalau kita sekedar baca doang tapi kemudian hati kita belum kita bersihkan, hati kita masih kita tutup, sekedar baca doang, maka akan kurang manfaat dari yang kita dapat dari Al-Qur'an ini. Maka penuhi semuanya, semangat untuk mendapatkan cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai menjadi sebuah keyakinan. Demikian para jemaah sekalian yang berbahagia, tadabbur dari surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24.